Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi dengan Bu Ayu dalam pelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama. Berbicara tentang gerak pada benda, maka kita harus mempelajari tentang konsep gerak, di mana konsep gerak memiliki beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, gerak lurus. Yang kedua, gaya. Yang ketiga, hukum Newton. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih gerak itu? Lalu, mengapa benda bisa bergerak? Tentu saja, gerak yang terjadi pada benda berbeda dengan gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Gerak yang terjadi pada benda diakibatkan karena adanya faktor lain. Contoh, mobil bisa bergerak karena adanya bantuan mesin. Awan bergerak karena dipengaruhi oleh angin. Lalu, apa sih gerak itu? Perlu kalian ketahui, gerak merupakan perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi atau kedudukan yang lain. Nah, benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan merupakan titik tempat di mana dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Karena pengertian inilah, maka gerak mempunyai sifat yang relatif. Artinya, benda mungkin saja bergerak terhadap benda tertentu, tetapi diam terhadap benda yang lainnya. Ayo, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Awalnya kita melihat mobil berada di sebelah timur. Jadi ini adalah posisi awal mobil. Kemudian mobil bergerak ke arah barat, lalu berhenti. Nah, ini adalah posisi akhir mobil. Jika kita bedakan menurut sifatnya, gerak dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak sejati. Gerak sejati adalah gerak suatu benda yang benar-benar bergerak. Misalnya, penumpang, sopir, bus yang bergerak terhadap terminal. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang hanya kelihatan seolah-olah bergerak. Misal, pohon yang kelihatan bergerak jika dilihat dari dalam bus yang sedang bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus kita, bukan pohonnya. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki lintasan. Ada lintasan garis lurus, ada lintasan tak beraturan, ada lintasan parabola, dan ada lintasan melingkar. Namun, kali ini yang akan kita bahas adalah lintasan garis lurus. Ayo, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ani berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 5 km. Itu artinya Ani menempuh jarak 5 km. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Selain jarak, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuannya dengan memperhatikan
arah perubahan posisi benda tersebut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa perpindahan ini merupakan besaran vektor, yang artinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan jarak merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya, coba kalian perhatikan perjalanan Ani tadi. Ani melakukan perpindahan sejauh 5 km ke arah timur. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Jika Ani berjalan dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka perpindahan yang Ani lakukan sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena posisi awal Ani dan posisi akhir Ani itu sama. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang terdapat pada benda juga ada kelajuan dan kecepatan. Apa sih perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kelajuan merupakan hasil bagi antara jarak tempuh dengan selang waktu. Nah, untuk mengukur kelajuan, kita bisa menggunakan alat yang namanya speedometer. Kamu pasti sudah tidak asing dengan alat ini. Alat ini biasanya terdapat pada kendaraan yang kita tumpangi, baik sepeda motor, mobil, bus, atau yang lainnya. Alat ini digunakan untuk mengukur kelajuan pada kendaraan kita. Nah, selanjutnya, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Selain menggunakan speedometer untuk menghitung kelajuan, kita juga bisa menggunakan rumus berikut ini. V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan satuannya meter per sekon, S adalah jarak tempuh satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Lalu, untuk menghitung kecepatan, kita bisa menggunakan rumus V vektor sama dengan delta S dibagi delta T, di mana V vektor adalah kecepatan satuannya meter per sekon, delta S adalah perpindahan satuannya meter, dan delta T adalah selang waktu satuannya sekon. Nah, di mana sih perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Untuk kelajuan, kita diminta untuk menghitung jarak tempuh, sedangkan untuk kecepatan, kita diminta untuk menghitung perpindahannya. Nah, sampai sini paham kan anak-anak? Sekarang, untuk lebih mudah memahami, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Doni berlari ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 6 sekon. Lalu ia berbalik ke barat sejauh 8 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Doni. Nah, pertama-tama kita hitung dulu kelajuannya. Diketahui S atau jarak tempuh yang dilalui Doni. Pertama, Doni berlari ke timur sejauh 20 meter. Kemudian Doni berlari lagi ke arah barat sejauh 8 meter. Sehingga kita tambah jarak tempuh yang dilalui oleh Doni, 20 ditambah 8 sama dengan 28 meter. Lalu waktu tempuh. Nah, pertama, waktu Doni lari ke arah timur, waktu yang dibutuhkan adalah 6 sekon. Kemudian Doni berlari ke barat dengan jarak 8 meter, membutuhkan waktu 4 sekon, sehingga waktu tempuhnya 6 ditambah 4 sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah V atau kelajuannya.
Cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya adalah 28 meter, kemudian waktunya 10 sekon, sehingga jika kita hitung 28 dibagi 10 sama dengan 2,8 meter per sekon. Setelah itu kita cari kecepatannya. Diketahui delta S sama dengan 20 dikurangi 8 sama dengan 12 meter. Nah, kenapa kok dikurangi? Karena di sini Doni berlari awalnya ke timur, kemudian berbalik ke barat. Berarti Doni telah berlawanan arah. Nah, jadi kalau berlawanan arah maka tandanya negatif. Lalu kemudian delta T. Delta T-nya 6 ditambah 4 sama dengan 10 sekon. Yang ditanya adalah V vektor atau kecepatannya. Cara menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus V vektor sama dengan delta S dibagi delta T. V vektor sama dengan delta S-nya 12 meter, delta T-nya 10 sekon, sehingga 12 dibagi 10 sama dengan hasilnya adalah 1,2 meter per sekon. Bagaimana anak-anak? Sejauh ini sudah paham atau belum? Ya, jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya melalui WA Group ya. Sekarang, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Kalian tulis di buku tulis dengan cara penyelesaiannya. Lalu kemudian kalian foto hasil pengerjaan kalian dan kirimkan melalui link Google Form yang saya berikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.